Setelah selesai menuntut ilmu di suatu pertapaan, ketiganya selalu lantas memasuki hutan-hutan kembali, sehingga kehidupan di hutan bagi ketiganya menjadi kebiasaan. Ketiganya telah terbiasa tidur di sembarang tempat. Kehidupan mereka tidak ubahnya dengan kehidupan para pendeta. Sepanjang perjalanan mereka tiada hentinya bersemedi kehidupan mereka mirip kehidupan pendeta. Sedikit pun tiada tanda-tanda mereka adalah putra-putra raja. Pada suatu hari Rama, Sinta, dan Lesmana berjalan keluar hutan. Terlihat oleh mereka banyak pendeta-pendeta dari beberapa pertapaan yang lain yang hidupnya sangat sederhana dan hanya bercawat sebagai penutup tubuhnya. Melihat ini, Rama menggamit adiknya. Katanya, "Hei Lesmana, perhatikan orang-orang itu, dari pandita-pandita sampai cantrik-cantriknya. Mereka itu sama saja dengan kita, sama-sama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Pakaian mereka memang sederhana, tetapi jiwa mereka kaya. Hati mereka teguh. Mereka mendambakan suatu kehidupan mulia kelak, kehidupan abadi setelah mati. Rasa derita atau sakit di dunia ini tidak terasa lagi oleh mereka. Adanya hanya rasa nikmat. Rasa takut mati pun tidak ada lagi pada mereka." Raden Lesmana sebelum menjawab berkata dalam hati, "Kalau kuturuti setiap ucapan Kanda Rama ini, dapat kita ini tidak pernah pulang lagi. Selama hidup kita harus menjadi penghuni hutan, lupa bahwa sebagai satria kita mempunyai kewajiban yang lain lagi." Barulah kemudian Lesmana menjawab, "Kakanda, apakah kalau sudah menjadi pertapa itu sudah dapat disebut sebagai orang yang hidupnya paling utama di dunia?" Menurut Dinda, bukan hanya di hutan orang dapat bertindak utama, dapat juga di desa, di kota, di mana saja di negara ini. Yang penting menurut Dinda, orang harus menjaga agar negara dalam keadaan aman dan tentram, menolong sesamanya, menyembuhkan yang sakit, membuat gembira mereka yang susah. Dengan demikian kita di samping mencapai selamat sajroning pati atau selamat di akhirat, orang selama hidup di dunia dapat pula berbuat banyak untuk sesamanya, terutama seorang raja atau satria seperti Kakanda ini. Seorang putra raja jelas harus memikul kewajiban mengawal negara. Kalau Kakanda mengutamakan kehidupan sebagai pendeta saja, maka ada kewajiban yang tercecer yang tidak Kanda laksanakan, terutama kewajiban Mangku Praja Amrih Harjaning Bumi, memimpin negeri dalam rangka ikut mengusahakan perdamaian dunia. Mendengar ucapan Lesmana yang terakhir itu, Rama tertegun. Semuanya yang diucapkan oleh Lesmana tidak ada yang salah. Rama merasa selama ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa seorang semacam istrinya Dewi Sinta dan adiknya Lesmana itu mempunyai tegas dalam hidup ini yang tidak harus sama dengannya. Rama mawas diri. Dengan tidak terasa perjalanan mereka sampai di pertapaan Dandaka. Gunung Dandaka berpenduduk padat. Di lereng-lereng terdapat banyak pertapaan dan desa.
Kedatangan Rama, Sinta, dan Lesmana menimbulkan kegaduhan. Orang berebut ingin menyaksikan dan mengeluh-elukan putra Raja Ayodhya yang telah menewaskan raksasa Wirada itu. Berita tewasnya raksasa penyebar maut itu ternyata telah sampai di situ. Ternyata benar kata patah Sandawa dawane lurung isih dawa gurung, bahwa betapa panjang suatu jalan raya masih saja tenggorokan orang yang lebih panjang. Artinya desas-desus itu cepat sekali menyebar. Kedatangan Rama mendapat sambutan meriah. Ia dielulukan sebagai pahlawan, sebagai penolong, dan sebagai pelindung para bandita. Berdatangan mengucapkan selamat. Rama senang sekali menyaksikan rakyat kecil bergembira, muka mereka berseri-seri. Rakyat itu di situ hidup rukun dan tekun bersemedi. Kasihan rakyat sebanyak itu pernah untuk beberapa waktu terganggu hidupnya oleh raksasa penyebar maut. Rama memutuskan tinggal di Dandaka ini untuk waktu yang tidak ditentukan. Kehadiran mereka membuat para petani semakin tekun dan rajin mengolah tanah. Pasar-pasar menjadi ramai. Daerah itu menjadi hidup, terasa sekali ada pengayoman. Pada waktu malam Rama melakukan semedi, tetapi pada siang hari ia bersama istri dan adiknya bercengkrama di hutan sekitar, berburu kijang atau menjangan atau memetik bunga untuk Dewi Sinta. Berbahagia juga Rama menyaksikan istrinya Putri Mantili itu bergembira, selalu mengejar capung-capung dan kupu-kupu, memetik bunga-bunga atau duduk di bawah pohon-pohon rindang sambil mendengarkan burung-burung perenjak, Sri Gunting, dan cocak berkicau bersambutan sahutan. Dewi Sinta sendiri mendengar menyanyikan nyanyian-nyanyian kecil, matanya berbinar-binar indah tertawa. Sudah lama Rama, Sinta, dan Lesmana tinggal di Dandaka. Mereka senang menyaksikan kemakmuran rakyat kecil mulai meningkat. Para pandita dan cantrik hidup pertapaan dengan aman, tentram. Orang-orang bersemedi dan menuntut ilmu tiada gangguan. Pada suatu hari tibalah di hutan Dandaka putri raksasa yang bertubuh besar tinggi, matanya menyala-nyala, mulutnya terbuka, bergigi dan bertaring, rambutnya terurai bergumpal-gumpal. Ia bersunting bunga kluwih panjangnya dan bergelang. Mereka melihat pakaiannya yang indah gemerlapan, jelas ia bukan raksasa sembarangan. Paling sedikit putri raja. Ia memang Sarpakenaka, putri Alengka, adik Prabu Rahwana. Ia sangat sakti, ia pandai terbang. Pada waktu itu ia sedang mengemban tugas yang diterimanya dari kakaknya Rahwana untuk melakukan pengawasan perbatasan. Putri raksasa yang sakti itu terbang melayang di atas gunung-gunung, sawah-sawah, hutan-hutan. Akhirnya tiba di hutan Dandaka. Pada waktu itu Sarpakenaka sedang beristirahat duduk di atas sebatang pohon yang tumbang di dalam hutan yang tersembunyi.